Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sampai ketemu lagi. Oh, ini kita ketemu lagi di bab yang ke-8, masih membahas tentang kelas 9 ya, IPA. Partikel penyusun materi dan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah membahas tentang magnet, kemudian sudah membahas tentang bioteknologi. Sekarang kita lebih detail tentang apa sih sebenarnya penyusun materi atau benda di dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaannya. Nah, yang akan dipelajari partikel penyusun benda. Nah, di situ ada benda mati dan benda hidup. Kemudian proses pembentukan molekul dan sifat kegunaan bahan serta pengaruhnya di dalam kesehatan. Nah, penyusun benda mati dan benda hidup. Kemarin Pak Niko sudah membuat 3D untuk unsur, atom, senyawa. Nah, nanti silakan kalian bisa lihat di YouTube ya. Di sini bisa kita lihat materi itu sebenarnya apa. Nah, materi itu sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang ya. Di situ ternyata yang akan kita pelajari dari materi ini adalah molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup, kemudian ada atom dan partikel serta penyusunnya. Bentuk ikatan kimianya nampak seperti bulat-bulatan seperti ini. Ikatan kimia ya. Molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup. Materi atau bahan yang berbeda tersusun atas molekul-molekul berbeda. Sehingga atom-atom penyusunnya juga berbeda. Selain adanya perbedaan molekul penyusunnya, baik jenis dan jumlah atom penyusun, perbedaan sifat-sifat suatu materi juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul dalam materi tersebut. Ada yang kuat, ada yang lemah ikatannya, karena macam-macam sehingga membuat benda itu berbeda. Contoh, di sini ada gambar pohon ya, berbeda struktur senyawa selulosa pada batang tanaman singkong atas dan amilum pada singkong bawah. Nah, itu. Jadi ada perbedaan partikel penyusunnya sehingga akan nampak berbeda di fisiknya. Terus, mohon maaf ya, ada gangguan teknis. Terus di sini kalau yang sebelah kanan itu akan nampak secara partikelnya, kerapatannya dan kerenggangannya. Zat padat berbeda. Oke, mohon maaf hilang. Zat padat berbeda dengan zat cair. Begitu pula dengan zat gas. Nah, ini atom dan partikel penyusunnya. Sesuatu yang sangat kecil, bagian terkecil dari materi atau unsur paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi disebut dengan atom. Atom itu ada elektron, bagiannya ada elektron, ada proton, ada neutron. Yang negatif disebut elektron, positif proton, yang neutron itu netral. Untuk lebih jelasnya di 3D yang sudah Pak Niko buat. Kemudian bahan yang dibahas ada partikel subatomnya, yaitu positif negatifnya, sama nomor atom dan nomor massa. Ini tiap atom sama tiap unsur itu ada nomor-nomor masing-masing. Ini di mata pelajaran kimia di SMA sebenarnya. Tapi di sini akan kita bahas sedikit sehingga kalian ada informasi ya. Ada partikel subatom, atom itu atas partikel subatom. Nah, elektron, proton, dan neutron ada 3. Seperti ini gambarnya di bawah kanan. Kemudian atom yang bermuatan netral karena atom memiliki jumlah proton dan elektron sama sehingga netral. Apabila proton lebih banyak atau lebih sedikit, ini mempengaruhi jumlahnya sehingga disebut dengan beda ya. Proton lebih banyak daripada elektron, atom menjadi muatan positif. Kalau elektron lebih banyak menjadi muatan negatif. Contoh di sini di bawah di tabel itu elektron, proton, neutron. Nah, muatannya negatif, positif, dan nol. Oke. Kemudian yang dipelajari adalah salah satunya tentang teori atom. Ada teori atom Dalton. Ingat Dalton itu kayak choco chip. Dalton pemampatan bulat. Oke, ada Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan modern. Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, sama modern. Dalton ini yang paling lama, jadi kayak bola aja sih. Atom digambarkan sebagai bola pecel yang sangat kecil. Bola yang kecil banget. Merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atau dari unsur sama memiliki sifat yang sama, massa yang sama, sedangkan yang berbeda akan berbeda pula. Senyawa dalam materi yang terdiri atas 2 atom atau lebih dengan perbandingan tertentu.
Reaksi kimia merupakan penataan ulang atom-atom sehingga tidak berubah setelah reaksi. Ini yang lama banget, tapi kan semakin lama semakin maju. Ini harusnya ada gambarnya tapi nggak nampak ya. Oke, nanti ini seperti bola aja. Nah, Thomson ini seperti roti kismis. Nah, ini sudah kismis bulat hitam ada titik-titiknya gitu. Ini Thomson. Kemudian Rutherford. Nah, ini kelihatan gambarnya. Rutherford ini elektronnya, bagian luar elektron dan sudah ada pergerakan. Kan intinya ada atom sama proton. Nah, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom. Inti atom merupakan pusat positif dan pusat massa, dan dikelilingi oleh elektron di luarnya yang bergerak secara bebas seperti tata surya itu. Jadi Rutherford ini lumayan modern. Nah, kalau yang terbaru itu tentang Bohr. Nah, ini elektronnya ada kulitnya, kulit luarnya, tingkat-tingkatan kulit luar elektron. Jadi atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat, dan elektron bergerak mengelilingi inti atom dan lintasan tertentu atau orbit yang disebut dengan kulit atom. Jadi ada kulit atomnya di Niels Bohr. Nah, ini yang paling modern. Jadi dari atom modern dikembangkan oleh Erwin Schrödinger ini 1927. Dalam teori atomnya mengemukakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya. Bayangkan secepat itu. Elektron tersebut digambarkan seperti awan elektron. Kedudukannya, elektron dalam kulit atom tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi hanya dapat ditentukan kebolehjadian ditemukannya elektron. Nah, seperti itu. Jadi ada orbital 1, orbital 2. Intinya ada nukleusnya. Nah, seperti itu. Ini modernnya. Agak berbeda dengan yang terus nomor massa dan nomor atom ini sebenarnya detailnya di SMA, tetapi pengenalan untuk kalian ada isotop, isoton, dan isobar. Isotop itu atom-atom dari unsur yang sama memiliki nomor atom sama tapi nomor massanya berbeda, isotop. Kalau isoton, atom-atom unsur berbeda tapi nomor atom dan nomor massa berbeda tetapi jumlah neutron yang sama, isoton. Kalau isobar atom-atom dari unsur berbeda tetapi memiliki nomor massa yang sama. Nah, itu. Yang penting kalian tahu sedikit. Terus untuk pembentukan molekul, nah di gambar ini partikel contohnya adalah garam. Garam itu rumus kimianya adalah NaCl, natrium dan klorida. Dia membentuk sebuah ikatan. Terus di sini bagian dipelajarinya molekulnya seperti apa, konfigurasi elektronnya seperti apa, ion sama identifikasi unsur. Kita lihat molekul itu dapat dinyatakan dengan rumus kimia yang menunjukkan jenis dan jumlah atom penyusun molekul tersebut. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibedakan menjadi dua, molekul unsur sama molekul senyawa. Jadi kalau molekul unsur itu unsurnya satu, misalnya C aja, karbon aja, atau oksigen aja. Oksigen O2, ozon O3. Jadi satu unsurnya H3, hidrogen saja gitu. Sedangkan molekul senyawa merupakan gabungan dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Jadi C senyawa ya, CO2, ada C dan O, H2O, ada H dan O gitu. Kemudian konfigurasinya ini kulit-kulit luarnya. Jadi susun pengisian elektron dari kulit-kulit subkulit terluar ya. Nanti kulit elektronnya KLMN. Jadi 28 1832 nanti akan dibahas di offline aja. Kemudian ion itu yang mengandung listrik. Ingat, yang mengandung listrik atau ion adalah atom atau kumpulan atom bermuatan listrik. Melepaskan kemudian di situ ada dua, ada kation sama anion. Kation terbentuk jika suatu atom kehilangan atau melepaskan elektron sehingga menjadi muatan positif, itu kation. Sedangkan anion itu jika atom menerima atau menangkap elektron-elektron lain sehingga bermuatan negatif. Nah, anion negatif. Seperti itu, yang positif itu kation, yang negatif anion.
Contoh senyawa ion itu NaCl, senyawa kovalen. Kovalen merupakan senyawa yang antara atomnya berikatan kovalen. Nah, ini pelajaran yang lebih detail ya. Ikatan kovalen terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron antara atom yang berikatan. Kovalen itu contoh H2O, CO2, N2 itu tanpa enggak itu intinya kovalen ya. Seperti itu. Terus nama-nama unsur, nama-nama detail unsur ada itu litium, natrium, kalium, Ca kalsium itu ada di tabel periodik unsur. Kemudian sifat bahan, kegunaan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, kita lihat ya, sifat bahan itu tergantung sifat fisika sama sifat kimia. Sifat fisika itu fisik yang nampak, kalau kimia itu yang berhubungan dengan interaksi antara materi yang di dalamnya. Jadi fisika dan kimia, kalau kimia itu nggak nampak ya, atau ada reaksi di dalamnya. Terus kegunaan dan pengaruh bahan terhadap kesehatan. Contohnya kaca. Kaca itu kan bisa bermanfaat. Nah, kaca itu terbuat dari silikon oksida, kapur, soda, dan oksida logam gitu. Terus kaca itu ada yang padat. Kalau terkena panas itu jadi cair gitu. Dan dapat didaur ulang, dia juga isolator, menyerap air, tidak menyerap air dan sebagainya. Itu kaca. Mudah dibentuk ya. Kemudian kegunaan dan pengaruh bahan. Nah, ini tanah liat dan keramik. Tanah liat itu juga ciri-cirinya masing-masing. Bisa kita lihat, bisa dibentuk juga. Ketika dipanaskan dia akan kering. Sukar dilalui air tetapi mudah dibentuk. Oleh karenanya bisa dibentuk macam-macam, bisa menjadi bahan pembuatan batu genteng, bata, gerabah. Efeknya itu ini bahaya ditimbulkan keramik adanya unsur zirconium dapat memberi efek buruk pada kulit. Gitu. Serat ini serat bahan ada alami, ada sintetis ya, ada kapas. Manfaatnya banyak. Dengan karet pada bahan, kemudian getahnya kita bisa dapatkan dari tumbuhan sehingga bisa karet alam ya. Ada karet sintetis juga, ada karet yang dibakar dapat menyebabkan dampak negatif udaranya itu yang dihasilkannya, gangguan fungsi paru-paru dan penciuman. Kayu jelas, plastik ada beberapa indikatornya masing-masing ya di plastik. Ada logam juga. Nah, itu yang bisa kita bahas di materi sifat bahan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.